Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa farada 'alaina siyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar Pas FM Padi, terutama pendengar setia pada Ruang Muslimah yang kami hormati, pada pagi hari ini kita akan mengambil tema menjadi insan terbaik di era digital pada bulan Ramadan. Sebelumnya sudah sepantasnya kita panjatkan puji syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga pada pagi dan menjelang siang ini kita bisa bertemu kembali, bersilaturahim kembali pada siaran pada pagi hari ini, yang mana mohon maaf para pendengar setia dan juga Mbak Amir khususnya, karena 2 kali saya punya jadwal siaran dan lupa Mbak Amir ya, keselip. Dan pagi ini alhamdulillah saya senang sekali bisa bertemu kembali. Semoga saja pertemuan pada pagi hari ini membawa manfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri, untuk bermuhasabah bersama. Dan saya mencoba untuk mengambil tema yang up to date pada pagi hari ini, di mana dengan adanya era digital seperti ini, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam bulan yang mulia seperti ini. Jangan-jangan kita secara tidak sengaja, secara tidak terasa, nilai-nilai Ramadan menjadi hilang karena kita sibuk dengan kesibukan yang berbasis digital seperti ini. Mbak Amel, mangga kita sama-sama bermuhasabah diri bahwa setelah kita menjalani puasa selama 14 hari, ini hari ke-14 nggih. Hari ke-14 ini apakah puasa kita yang sudah hampir setengah bulan ini benar-benar sudah membawa dampak positif kepada diri kita atau belum? Dan puasa yang sudah kita jalani selama 14 hari ini apakah sudah mendekati dari tujuan puasa itu atau belum? Jangan-jangan selama 14 hari ini kita memang puasa tapi sekedar puasa, sekedar tidak makan, sekedar tidak minum, atau mungkin sekedar menyesuaikan karena teman-teman saya puasa, sahabat saya puasa, kolega-kolega saya puasa, maka puasa. Apakah sekedar itu atau memang kita sudah termasuk orang-orang yang seperti yang diserukan dalam Al-Quran, yang diserukan dalam Allah, bagaimana Allah menyerukan syariat Ramadan ini tentunya dengan tujuan seperti yang tercantum dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dalam ayat ini jelas bahwa puasa itu mempunyai tujuan yang sungguh sangat mulia. La'allakum tattaqun, supaya kita dengan puasa ini menjadi lebih bertakwa, menjadi lebih taat kepada Allah dalam menjalankan perintahnya, lebih taat dalam menjauhi larangannya, lebih banyak meningkatkan amal-amal soleh yang merupakan indikator seseorang itu bertakwa. Apakah sudah seperti itu atau ya bisa biasa saja, sekedar menjalankan rutinitas setiap tahun, sehingga dalam puasa yang kita pikir bukan puasa kita bagaimana, tapi lebaran nanti bagaimana ya. Itu monggo kita bermuhasabah sendiri bagaimana, apakah barometer kesuksesan seseorang dalam menjalankan puasa Ramadan ini sudah benar-benar ada pada diri kita atau belum. Nah, barometernya adalah meningkatkan tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mencapai hal ini tentunya bukan hal yang mudah atau hal yang begitu saja terjadi. Artinya setiap orang yang berpuasa ya nanti pasti akan meningkat takwanya. Ternyata tidak demikian. Untuk menjadi puasa kita menjadi berkualitas sehingga bisa menghasilkan insan yang bertakwa itu tentunya harus dengan usaha, dengan upaya. Tidak cuma kita bangun pagi sahur, kemudian tidak makan, tidak minum, kemudian menyiapkan buka berpuasa, kemudian sudah itu saja, sehingga yang kita rasakan hanya lapar dan haus saja. Oleh karena itu perlu komitmen bersama, perlu komitmen bahwa kita ini sedang puasa, seperti yang kita doakan ketika bulan Sya'ban. Kita berdoa semoga
Nah, ketika Rajab kita berdoa supaya menemui bulan Sya'ban. Ketika Sya'ban kita berdoa supaya menemui bulan Ramadan. Ini adalah suatu cita-cita di mana kita paham betul dan yakin bahwa di bulan Ramadan ini ada sesuatu yang luar biasa yang ingin kita capai. Tapi setelah kita tiba waktunya, apakah kita benar-benar menyambut bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, dengan usaha atau upaya yang sungguh-sungguh untuk menjalankan puasa Ramadan ini secara berkualitas. Apalagi dengan tantangan yang banyak di era digital ini, ya. Apakah kita benar-benar masih bisa khusyuk atau tidak, sehingga puasa kita menjadi sia-sia, seperti yang diungkapkan dalam hadis lain, karena ada orang yang puasa memang hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, jadi itu Mbak Imelda tema pagi hari ini yang ingin kita kupas untuk bermuhasabah diri, apakah perjalanan kita yang sudah setengah bulan ini sudah mendekati barometer ketakwaan itu atau masih belum. Seandainya belum, menerangnya masih ada waktu, masih ada insya Allah 16 hari lagi kita masih menjalankan puasa, sehingga kita masih bisa punya kesempatan untuk meningkatkan kualitas ibadah bulan Ramadan ini, sehingga kita menjadi insan yang terbaik, benar-benar terbaik di era digital. Jadi nanti kita akan bahas tantangan era digital di dalam puasa supaya kita tetap menjadi insan yang baik untuk mencapai barometer ketakwaan pada bulan Ramadan. Iya. Nah, terima kasih. Oke, itu dia Mitra Pas ya untuk pembuka pertemuan kita di pagi hari ini di Ruang Muslimah terkait dengan menjadi insan terbaik di era digital pada bulan Ramadan. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, kami tunggu. Anda bisa WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Upaya kita yang untuk bisa mencapai peningkatan ketakwaan kita kepada Allah sebagai bentuk dari manfaat menjalankan ibadah puasa. Jadi kita harus punya komitmen yang kuat. Bagaimana kita menahan diri dari hal-hal, dari perbuatan yang menghilangkan keutamaan puasa dan menghilangkan pahala puasa. Jadi yang kita pegang itu tidak cuma yang membatalkan puasa. Jadi kita harus berusaha bagaimana supaya puasa kita tidak batal, tapi juga kita dapat pahala. Ketika kita punya komitmen untuk dapat menahan diri dari perbuatan yang menghilangkan keutamaan puasa dan menghilangkan pahala puasa, insya Allah itu mendekati puasa yang berkualitas. Jadi kalau kita hanya meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, mungkin saja kita hanya menggugurkan kewajiban puasa. Gugur kewajiban puasa kita, tapi kita tidak mendapatkan pahala karena kita tidak melakukan keutamaan atau menghindari hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Nah, di era digital seperti ini, ya, tantangan yang paling kita hadapi hal-hal yang menghilangkan pahala puasa, tentunya ya semacam pengaruh teknologi, informasi yang mudah, media sosial yang terbuka, itu sangat memungkinkan bagi kita, terutama mungkin ibu-ibu di rumah ya, yang mungkin lebih banyak waktu luang di siang hari untuk memanfaatkan hal-hal yang sebenarnya tidak manfaat atau menggunakan teknologi informasi yang menjadikan kita kehilangan keutamaan Ramadan atau bahkan hilang pahala puasa kita. Jadi bisa diibaratkan media sosial atau alat informasi teknologi yang canggih itu seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Jadi satu sisi dia punya manfaat yang besar, tapi sisi lain mempunyai bahaya yang besar pula. Bahayanya diantaranya adalah dengan alat itu,
dengan media itu kita bisa kehilangan pahala puasa dan tidak mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Oleh karena itu mungkin perlu kita ketahui dan kita ingat kembali ya. Jadi bisa jadi para pendengar setia sebenarnya sih sudah tahu. Saya juga pernah mondok, saya juga sudah pernah diajar. Tapi terkadang perlu saling mengingatkan kembali. Termasuk saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa puasa ini kita bisa menahan diri dari efek negatif dari dampak teknologi yang berbasis digital seperti itu. Jadi memang setiap era itu ada tantangannya. Jadi era dulu mungkin tantangannya lebih ke konvensional ya. Tapi sekarang mungkin kita tidak kemana-mana, kita di rumah saja kita bisa melakukan hal-hal yang itu merusak puasa kita. Jadi misalnya kita lihat dari dampak positifnya. Ya, supaya kita menjadi tadi sesuai tema bagaimana kita meningkatkan diri menjadi insan yang lebih baik, yang terbaik ya. Di era yang tidak bisa kita pungkiri di mana setiap orang mempunyai alat digital, setiap orang katakanlah mempunyai HP, mempunyai media sosial, maka itu tidak bisa kita cegah, itu tidak bisa kita larang. Hampir semua saku ini ada isinya itu. Bahkan Mbak Amel berjajar-jajar itu HP-nya. Nah, itu tidak masalah asal kita bisa menggunakannya dari sisi yang positifnya. Misalnya kita bisa memanfaatkan alat digital itu untuk belajar agama lebih banyak. Karena di bulan ini saya yakin di situ berseliweran para dai, para mubalik, bahkan kajian-kajian kitab salaf atau sekedar TikTok tapi yang isinya juga baik, yang mengajak kepada kebaikan. Itu bisa kita tonton, bisa kita lihat, bisa kita gunakan sebagai media belajar. Walaupun nanti ada catatannya. Karena tidak semua yang lewat itu bisa kita serap begitu saja. Kita sebagai pengguna media sosial kita juga harus cerdas. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi. Terkadang orang awam yang lagi senang-senangnya belajar agama itu dia tidak hati-hati ya, atau mungkin tidak tahu mungkin dari sumber mana yang bisa diakses dan sumber mana yang berbahaya, walaupun mungkin sama-sama semuanya berlabel agama. Nah, terus yang bagaimana? Ya, yang tentunya ustadz-ustadz atau para dai yang kita ambil adalah mereka yang jelas sanadnya atau jelas wasilahnya atau jelas ya, ajaran-ajaran yang ekstrim tentunya kita hindari, atau ajaran-ajaran yang memang sengaja melencengkan dari ajaran syariat Islam yang sebenarnya. Ya, kalau ada keraguan-keraguan yang kita ambil dari media sosial tentang agama, kita bisa menanyakan orang-orang terdekat kita atau ustadz offline kita. Tentunya kita tidak cukup belajar agama hanya lewat online. Itu akan sangat berbahaya. Jadi itu mungkin bisa sebagai referensi, sebagai literasi, tapi ketika ada hal-hal yang janggal tentang agama, ada hal-hal yang kayaknya aneh, itu bisa kita gurukan lagi kepada ustadz kita yang offline. Dan saya sangat berharap kita semua mempunyai guru yang pernah bertemu, tidak cuma guru yang hanya di radio atau guru, apalagi kalau di radio Pas FM mungkin sudah tersaring dengan sendirinya siapa-siapa yang mengisi di situ. Tapi yang tidak bertuan terkadang ya, akun-akun yang tidak bertuan itu patut untuk kita cermati, patut untuk kita hati-hati. Sehingga ketika kita sudah berniat untuk belajar agama dari media sosial itu bagus, tetap ada tanda petiknya kita mesti hati-hati. Jadi kita dari sisi positifnya bisa belajar agama dari alat teknologi itu. Kita juga bisa melihat atau mungkin kita bisa mensyiarkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang kita lakukan untuk kita share di situ.
sebagai apa? Jangan-jangan apa yang kita lakukan bisa menginspirasi orang lain, nah, sebagai kita amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sisi positifnya banyak. Mungkin karena kita di mana-mana membawa gawe itu, kita bisa menyempurnakan atau memfasilitasi kita dengan Al-Quran, sehingga di setiap saat kita bisa menunggu atau mengisi waktu luang dan seperti itu dengan mengkaji Al-Quran tanpa harus membawa mushaf yang besar seperti itu. Jadi itu diantaranya. Sisi lain, dengan adanya alat teknologi informasi yang canggih yang bisa diakses semua orang, kalau kita tidak hati-hati, ini akan bisa membuat kita benar-benar kehilangan pahala puasa. Kita benar-benar bisa tidak mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Misalnya, karena kita lapar, kemudian aktivitas di bulan Ramadan juga dikurangi, yang ngantor juga pulangnya lebih pagi, yang bekerja juga mungkin akan lebih banyak di rumah, banyak waktu luangnya, sehingga waktu sisa yang dihabiskan itu hanya untuk belajar, hanya untuk bermain-main, berselancar ke sana kemari, yang itu tidak ada manfaatnya. Padahal pada zaman dulu ketika bulan Ramadan memang orang-orang tua kita itu banyak mengurangi aktivitas fisik, tapi mereka menghabiskan waktunya dengan tadarus Al-Quran, dengan kajian-kajian di mushola, di masjid. Tapi dengan adanya fasilitas HP, dengan adanya fasilitas internet yang mudah, ya, bisa jadi kita hanya mengisi hari-hari kita hanya berteman dengan HP, sehingga yang kita buka itu hal yang tidak penting atau bahkan hal-hal yang berbau maksiat. Bisa jadi di situ juga ada gibahnya. Nah, nggak sengaja di grup-grup WA, di grup-grup WA di situ ngomongin ABCD, saling saut, tidak sengaja, tidak diniati, ternyata kita sudah melakukan gibah atau namimah terkadang, atau bahkan kita memfitnah di situ. Nah, hal-hal yang seperti itu tentunya akan mengurangi atau menghilangkan pahala puasa. Nah, ini kan kita menjadi benar-benar hanya mendapatkan lapar dan dahaga karena kemudahan-kemudahan teknologi yang ada di depan mata kita. Atau terkadang kita termakan hoax, ya, berita-berita hoax yang tidak penting. Oh, makanan ini ada minyak babinya. Nah, jari jemari kita juga lincah sekali, langsung share ke sana kemari. Ya, padahal kita tahu bahwa menyampaikan berita yang tidak benar itu adalah termasuk fitnah. Nah, berarti hanya karena permainan jari kita bisa fitnah, kita bisa gibah, kita bisa namimah, kita bisa bahkan bertikai di dalam dunia maya, saling melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan, saling menghina, ya. Itu. Kalau orang dulu secara konvensional kan nek puasa yo duduk diam diri di rumah, ya, ora usah do petan. Nah, petan itu kan kontak fisik, ya. Petan orang zaman dulu itu banyak orang yang punya apa, Mbak? Kutu. Ya. Sehingga mereka dipetani rambutnya, sambil petan mereka ngomongin A, B, C. Nah, kalau dulu orang bergibah itu harus ketemu. Harus ketemu tetangganya, harus bergelombor, harus bisik-bisik. Sekarang enggak. Orang di dalam kamar sendiri bisa gibah. Nah, monggo untuk bulan Ramadan ini kita melatih diri kita. Melatih. Jadi artinya apa? Ketentuan-ketentuan yang disyariatkan oleh Allah untuk menghindari hal-hal seperti itu sebenarnya tidak hanya berlaku pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan-bulan kita berlatih untuk menjadi diri kita lebih baik, sehingga ketika Ramadan selesai kita tetap baik, bahkan meningkat lebih baik, ya. Jadi kalau ada orang sampaikan, poso-poso kok gibah, ya. Kalau seperti itu kan seakan-akan nek gak poso entuk
ghibah. Bukan seperti itu. Jadi kenapa di bulan Ramadan ada syariat-syariat yang lebih menekankan hal-hal yang tidak baik seperti itu? Karena sebagai latihan. Bulan ini adalah sebagai latihan sehingga nanti Idul Fitri kita menjadi bersih, suci kembali dan meningkat akhlak kita, meningkat keimanan kita, meningkat hal-hal yang baik yang ada pada kita. Dan nanti kita ketemu Ramadan lagi, meningkat lagi. Ketemu Ramadan lagi, meningkat lagi. Yang endingnya semakin tambah usia kita, ketakwaan kita semakin baik. Ngeten Mbak Amel. Oke, benar sekali Mitra Pas bahwa karena sekarang ini zamannya zaman teknologi yang serba canggih, kita juga tidak bisa menafikan kalau kita harus mengikuti kecanggihan teknologi tersebut ya Bu Nyai. Iya. Tetapi memang harus ada kontrol juga dari diri kita masing-masing seperti itu ya. Perempuan pengasuh pesantren dan mubalighah. Dan untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di siang hari ini adalah menjadi insan terbaik di era digital pada bulan Ramadan, Anda bisa gabung via WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Sudah ada yang gabung dari Bu Hajah Pangati yang ada di suatu Ngembe nih Bu Nyai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nyai. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hajah Pangati ini sampai sekarang ini belum puasa. Nah, untuk caranya apakah katanya disuruh bayar fidyah. Lalu uangnya ini besok dikasihkan ke orang miskin atau ke masjid karena posisinya tidak kuat untuk berpuasa. Ini untuk dari Bu Hajah Pangati ada di suatu Ngembe. Ini bagaimana ini Bu Nyai? Jadi Bu Hajah Pangati itu tidak mampu berpuasa. Iya. Ya bisa membayar fidyah, nanti dibagikan kepada fakir miskin, gitu aja. Di fakir miskin, pertanyaan kan di fakir miskin atau di, Ya, di masjid? Di fakir miskin. Lalu bagaimana untuk caranya ini Bu Nyai? Ya dibagikan. Kita ngitungnya per berapa hari dia puasa. Nih, berapa hari dia puasa. Jadi satu harinya itu fidyahnya sekitar 6 ons beras untuk dibagikan pada fakir miskin. Begitu. Itu tadi Bu Hajah Pangati. Jadi kalau misalkan berapa hari tidak puasa ini nanti dihitung dan kemudian nanti bisa dikasihkan ke fakir miskin. Iya. Tapi ketika dia puasa, ya, kemudian setelah di hari raya kemudian masih kuat berpuasa, kalau alasannya sakit, dia tetap membayar. Jadi tidak, artinya orang sakit itu tidak kemudian dibayar dengan fidyah, itu tidak. Jadi orang sakit ya dibayar, boleh tidak puasa, nanti akan dibayar dengan puasa. Kecuali kalau memang dia memang setelah itu juga tetap tidak mampu untuk melakukan puasa. Misalnya sudah sangat sepuh misalnya. Jadi kalau kita sakit biasa kemudian nanti sehat lagi, ya kita bayar dengan puasa, tidak usah membayar fidyah. Beliau ini punya riwayat penyakit gula. Oh gitu. Ya, jadi kan kita tidak tahu. Ya semoga saja nanti menjadi sehat dan kuat membayar puasa. Ya, itu lebih utama kan begitu. Kecuali memang selanjutnya masih sakit terus dan tidak mampu untuk melakukan puasa, barulah ada solusi membayar fidyah. Karena ada yang mungkin kurang pemahamannya, dikira kalau sakit ya udah bayar fidyah. Nah, kalau begitu enak orang kaya dong. Nanti sakit flu tidak puasa, saya biar fidyah aja kan gitu. Jadi tetap membayar puasanya begitu. Yang riskan ini adalah ibu hamil dan menyusui biasanya ya. Nah, itu juga berbeda-beda Mbak ya. Jadi ibu hamil, ibu menyusui itu boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa, tapi alasannya harus dilihat dulu. Kenapa dia tidak menyusui, tidak puasa? Ya, karena saya tidak kuat. Karena ibunya tidak kuat memang, karena dia harus menyusui sehingga dia merasa lemas dan bahaya untuk diri ibu sendiri. Kalau bahaya untuk ibu sendiri itu hanya
hanya membayar puasanya. Hmm. Tapi kalau sebenarnya ibunya sehat tapi dia mengkhawatirkan anaknya, itu masih membayar puasa dan masih membayar Fidyah. fidyah. Iya, begitu. Oke, itu tadi. Terima kasih untuk Bu Haja Pangati yang sudah bergabung. Terima kasih untuk WA-nya. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung juga masih kami tunggu ya. Anda bisa WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2 terkait dengan menjadi insan terbaik di era digital pada bulan Ramadan. Nah, terkait dengan era digital sekarang ini ramai sekali bunyi konten-konten nih di media sosial juga. Banyak sekali yang memperlihatkan misalkan untuk sahur, untuk buka bersama, kemudian dikontenkan. Nah, ini seperti apa ini? Dikontenkan dalam bentuk Misalkan membeli takjil, kemudian nanti gratis dibagi-bagikan untuk orang. Nah, ini apakah juga dampaknya ini juga ada positif negatif atau seperti apa ini, Bunyi? Kalau kita pandang dari segi positif sajalah ya. Jadi ketika kita bagi-bagi takjil, kemudian kita bikin video, kemudian kita share, kita kontenkan lewat TikTok atau apa-apa ya, itu kan bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sama. Jadi kita dakwah itu kan ada yang bil lisan, ada yang bilhal, ya. Ada yang bilisan ya mungkin seperti ini sebagai bentuk dakwah bilisan, kita mengajak ayo puasa yang baik, ayo kita banyak darisnya, ayo banyak sholat malamnya, itu kan bilisan. Ayo kita berbagi, ya kan. Hanya seperti itu anjuran-anjuran, tapi sisi lain kita bisa melakukan dakwah itu dengan bilhal, ya, dengan tindakan. Jadi mungkin anak-anak muda ya iur, kemudian beli takjil, kemudian dibagi-bagi. Dibagi itu kalau lewat pandangan saya nggih, kadang yang tidak puasa juga dapat takjil. Tidak apa-apa menurut saya. Ya, bisa jadi itu menginspirasi dia besok menjadi puasa, ya. Jadi dakwah itu kan tidak kepada orang yang sudah baik dan sebenarnya ya. Kalau orang yang sudah baik sih tidak perlu banyak didakwahi. Ya justru yang kita ajak supaya kita menarik, supaya mereka simpati dengan ajaran Islam ya dengan memperlihatkan ajaran-ajaran baik kita. Di antaranya dengan cara berbagi, dikontenkan seperti itu. Saya kira itu tidak masalah. Bahkan nek menurut saya memang sekarang semuanya harus dikontenkan. Karena apa? Orang sekarang itu melihat itu kan memang dari sana. Artinya orang tidak melihat di dunia nyata yang banyak. Mereka lebih banyak belajar dari media-media sosial, sehingga supaya sasaran dakwah kita itu sampai kepada konsumen ya akan kita lewatkan mana yang lebih banyak dilihat oleh mereka. Seperti itu. Memberikan motivasi untuk motivasi untuk mereka. Jadi dengan berbagi, dengan mungkin taraweh bersama, mungkin dengan berbuka bersama ya. Itu kan menunjukkan kesemangatan giroh yang bagus menyambut Ramadan. Ya, cuma nek saya boleh mengkritisi tentang berbuka bersama ya, itu terkadang ya di sana ada pelanggaran-pelanggaran yang perlu kita semprit ya. Jadi ketika mereka sudah berbuka bersama, kemudian mereka makan, ketemu bareng, ngobrol sampai isya. Nah ini ya, sampai isya sehingga orang maghribnya lewat. Nah ini kan bahaya. Kenapa bahaya? Karena sholat itu kan tidak bisa ditinggalkan dengan alasan apapun, apalagi dengan buka bersama, kecuali ya di konsep yang baik. Jadi takjilnya jamaah dulu, baru kemudian dilanjut dengan buka bareng. Nah, tapi yang banyak kan tidak seperti itu. Sekali buka ya buka langsung los gitu sampai isya. Apalagi waktu maghrib ke isya ini kan juga sempit. Ya, sempit waktunya. Nah, maka mungkin bisa dikonsep di reschedule oleh generasi muda utamanya mereka yang ingin melakukan buka bersama, sebaiknya di konsep yang baik ya, sehingga tidak meninggalkan hal yang wajib seperti itu. Nah ini juga yang kemarin sempat viral juga Bunyai, live di ketika tarawih. Nah ini juga ada beberapa yang komentar ketika tarawih malah di live kan di salah satu platform media sosial. Nah ini bagaimana
Nanti kita jeda dulu Bu Nyai. Iya, iya, iya. Oke, Untuk Anda silakan. yang ingin bertanya, yang ingin bergabung juga bisa WA di 085277999101, teleponnya di 02953855877. Atau Anda bisa gabung, bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dan tidak menjadi korban, Hmm. tidak menjadi korban daripada zaman, tidak menjadi korbannya zaman. Ya. Sehingga kita, terutama orang Muslim, bisa tetap menjadi baik dengan zaman berbentuk apapun, karena nanti zaman juga terus akan berubah. Ini kan yang kita bicarakan sekarang, mungkin nanti 5 tahun lagi juga sudah akan berbeda, dan kita harus tetap adaptif. Bagaimana kita tetap memegang hal yang harus dipegang dan menyesuaikan hal yang bisa disesuaikan. Oke, terima kasih Bu Nyai untuk